Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya belajarnya. Bertemu lagi dengan Bu Yuyo. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7 atau 4G, indahnya keragaman di negeriku. Muatan IPS dan PPKN. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian, untuk memulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Penyebab keragaman tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah, seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, dan dataran tinggi, mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian. Keragaman di Indonesia antara lain keragaman bahasa, keragaman agama tempat ibadah dan hari besar, keragaman makanan daerah, keragaman tarian daerah, keragaman alat musik, keragaman suku dan budaya, keragaman adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, dan keragaman ekonomi. Kita bahas satu persatu ya, Nak. Kita awali dari keragaman bahasa. Keragaman bahasa daerah di Indonesia diantaranya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi. Bahasa-bahasa daerah tersebut memiliki perbedaan, namun perbedaan disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, keragaman agama, tempat ibadah, dan hari besar. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu 1. Agama Islam, tempat ibadah, masjid, hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah. 2. Agama Kristen, tempat ibadah, gereja, hari besar, Natal, Paskah, kenaikan dan wafat Isa Al-Masih. 3. Agama Katolik, tempat ibadah, gereja, hari besar, Natal, Paskah. 4. Agama Buddha, tempat ibadah, wihara, hari besar, Waisak. 5. Agama Hindu, tempat ibadah,
pura. Hari besar Nyepi. Yang terakhir, 6. Agama Konghucu. Tempat ibadah kelenteng. Hari besar Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, keragaman makanan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional atau makanan khas. Makanan-makanan khas dari setiap daerah memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda. Keragaman tarian daerah. Tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, keragaman alat musik. Salah satu contoh kesenian daerah adalah seni musik. Ada banyak cara untuk membunyikan alat musik. Bunyi alat musik menjadi ciri khas alat musik tersebut. Digesek contohnya rebab dari Jawa Barat. Digetarkan contohnya angklung dari Jawa Barat. Ditiup contohnya suling dari Jawa Barat. Dipukul contohnya tifa dari Papua, dan dipetik contohnya sasando dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, keragaman suku dan budaya di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau terdapat beberapa suku bangsa. Keragaman suku di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua Maluku. Selanjutnya, keragaman adat istiadat. Tedak Siten di Jawa, Ngaben di Bali, Sekaten di Jogja, Bakar Batu di Papua, dan Rambu Solo di Toraja. Selanjutnya, belajar mengenal rumah adat dan pakaian adat di Indonesia.
Pembahasan yang terakhir tentang keragaman ekonomi. Berdasarkan letak geografisnya dan kenampakan alam di Indonesia memberi pengaruh terhadap aktivitas penduduk Indonesia. Keragaman kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat meliputi bidang pertanian dan bidang non-pertanian. Contoh di bidang pertanian antara lain bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, di bidang non-pertanian antara lain pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.